Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fajar Rahmaheda dengan NIM S1S1240033. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan progres Red Hat Academia saya. Jadi sekarang saya sudah sampai pada chapter ketiga, yaitu Managing Files in Linux. Nah, pada chapter ini atau bab ini yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan alat grafis dan baris perintah atau command line untuk membuat dan memodifikasi file teks serta untuk mengidentifikasi file biner. Kemudian subbabnya itu kita akan mengontrol keluaran perintah dan latihan terbimbing, memanipulasi file teks dan biner, kemudian mengedit file teks. Dan kita akan memprakteknya di lab environment mengelola file di Linux. Sebelumnya kita baca dulu bagian pengontrol keluaran perintah. Jadi, ungkapan terkenal di Linux semuanya adalah file. Nah, menggambarkan arsitektur sebagai operasi tersebut. Segala sesuatu dalam sistem, mulai dari proses hingga file dan direktori, direpresentasikan oleh sebuah deskriptor file deskriptor. File yang diabstraksikan di atas lapisan sistem file virtual di kernel. Desain ini menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi dan pengguna. Linux menyertakan banyak teknik untuk memproses deskriptor file menjadi file yang dapat diakses pengguna. Nah, salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output. Saat kita membuat terminal, sistem menerima input dari keyboard dan mengirim output program serta kesalahan ke layer. Pengiriman output menggunakan 3 aliran input-output yang berbeda yang disebut masukan standar, keluaran standar, dan kesalahan standar di Linux. Kesalahan standar. Aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Nah, the start input channel atau STDIN adalah tempat program membaca inputnya. Jadi, output teks normal ditransmisikan melalui keluaran standar, output standar atau stdout. Pesan kesalahan, pesan error yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirimkan melalui standar error atau STDR. Nah, saluran ini mewakili aliran data antar terminal, program, dan file, dan kita memiliki kendali penuh dalam bagaimana data tersebut mengalir. Shell menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Nah, akibatnya Shell mungkin membaca dari file alih-alih menerima input interaktif dari pengguna, atau program mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang kita anggap tidak membantu. Nah, kemudian, kita akan menggunakan input standar perintah untuk perintah. Input standar. Kita akan using standard input for command. Nah, untuk saat kita memasukkan perintah pada baris perintah pada command line, kita dapat memberitahu shell program mana yang akan dijalankan. Command interpreter menerima input interaktif dari pengguna dan menjalankan program. Nah, kadang sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi seperti file yang ingin kita referensikan atau ubah. Misalnya saat kita menggunakan cat command, kita dapat menentukan file sebagai argumen. Coba kita buka dulu lab environment-nya. Membuat. Nah, di sini kita buka pada workstation, kita buka konsol dulu untuk membuka Linux-nya. Tarik. Why. Oh. Nah. Jadi kita melanjutkan.
Nah, kita coba untuk Nah, kita baca dulu yang pertama itu dalam kita mau membuat input standar, dalam kita mempraktekkan input standar kan di command line itu pertama ini kita dapat menggunakan apa ini ya? Chat example txt dapat memberikan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Misalnya saat menggunakan garis tanda hubung 2 number nih, saat menggunakan ini number, pilihan number dengan chat, maka perintah tersebut maka perintah chat akan menambahkan nomor baris ke setiap baris file yang sedang dilihat. Oh, salah. Nah, pertama kan untuk yang kotak pertama ini, sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi, seperti file yang ingin direferensikan atau diubah. Nah, misalnya ini kita dapat menggunakan chat, perintah chat untuk menentukan file sebagai argumen. Nah, kemudian ini kita dapat menggunakan chat number, itu akan menambahkan number baris ke setiap baris file. Kemudian ada beberapa perintah memasuki mode interaktif ketika kita tidak memberikan argumen apapun. Dalam mode interaktif, perintah berjalan dan menunggu data melalui input standar. Misalnya perintah chat biasanya menampilkan isi file teks. Namun ketika kita tidak memberikan file ke perintah chat akan menampilkan teks dari input standar. Nah ini. Kita cuma menampilkan $chat. Nah, tanpa input standar, chat perintah dijalankan tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Kemudian kita menampilkan teks di atas output standar. Sebagian besar perintah seperti perintah chat dan echo menampilkan teks di layar saat menghasilkan output. Perintah menampilkan output karena output standar dikirim langsung ke terminal pengendali yang terkait dengan perintah tersebut. Nah, ini kita pakai $date akan menampilkan waktu, kemudian $echo hello world, maka akan menampilkan hello world. Nah, kemudian pada mengalihkan keluaran standar, kita dapat mengubah tujuan output standar dengan menggunakan pengalihan. Coba kita lihat. Pengalihan. Redirection. Kita dapat menggunakan redirection. Sebagai contoh, kita mengalihkan output standar ke dalam sebuah file dengan menggunakan simbol lebih besar dari. Satu simbol lebih besar dari akan mengganti semua teks dalam file dengan tanda yang dikirim ke output standar. Oh, ya. Kalau dua simbol lebih besar dari akan menambahkan data dari teks keluaran standar ke akhir file. Nah, kita juga dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan descriptor file, numerik, dan satu atau dua simbol lebih besar dari. Descriptor file yang ditentukan untuk output standar adalah 1. Output standar adalah aliran default untuk pengalihan. Jadi kita tidak perlu menentukannya. Pada contoh berikut, perintah yang pertama menggunakan descriptor file dan perintah. Kedua, tidak menggunakannya. Ya, ini pakai dan yang kedua tidak. Kedua perintah tersebut setara. Nah, selain itu, kita dapat mengalihkan output standar ke perangkat bukan ke file. Kita dapat menggunakan def null, maka perangkat tersebut adalah perangkat virtual yang dirancang untuk membuang bit. Saat kita mengirim ke def null perangkat tersebut akan membuangnya secara diam-diam. Pada contoh berikut, kita dapat mengalihkan output standar ke def null perangkat sehingga kita dapat melihat output apapun di layarnya. Nah, def null. Nah, pengalihan output standar sangat membantu saat kita menggunakan perintah yang mungkin menghasilkan banyak output. Alih-alih meninjau output yang panjang dengan menggulir di terminal, kita dapat meninjau output perintah dalam file hasil dengan menggunakan perintah less untuk paginasi, wc perintah untuk menghitung perhitungan karakter, dan sebagainya. Kemudian kita mau melihat kesalahan standar. Kita hanya melihat pesan kesalahan standar, std error, ketika terjadi error. Mirip dengan output standar, pesan error standar ditampilkan di terminal secara default karena standar output dan
error message standar memiliki target tampilan yang sama, mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Output standar hanya berisi hasil yang diharapkan dari suatu perintah. Pesan kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Nah, sebagai contoh, ketika kita salah mengetik perintah, kita akan melihat output kesalahan standar. Seperti pada kotak ini. Nah, kita tetap melihat pesan kesalahan meskipun kita mengalihkan output standar karena pesan kesalahan dikirim melalui error standar. Nah, jadi ada perintah nih. Jadi kan di sini kita udah salah tulis diet, harusnya kan diet, maka akan muncul perintah serupa adalah diet. Nah, kemudian pengalihan kesalahan standar. Output standar dan error standar adalah aliran data yang berbeda. Error standar ditunjukkan oleh deskriptor file 2. Deskriptor file 2, deskriptor file 2, ya betul. Nah, kita gunakan deskriptor file 2 diikuti oleh satu atau dua simbol lebih besar dari untuk pengarahan hanya error standar. Pada contoh berikut, kita mengalihkan output kesalahan standar ke example.txt file dan kemudian membaca isi file tersebut. Pengalihan ini sangat membantu ketika ingin melihat output perintah tanpa pesan kesalahan. Nah, kita dapat menjawab pesan kesalahan tersebut nanti dengan melihat isi filenya. Nah, pada contoh selanjutnya lagi, kita akan mengalihkan error standar ke dev null perangkat. Nah, pada kotak tersebut, mengalihkan output standar atau standar error berguna ketika kita memiliki output yang tidak dibutuhkan. Misalnya saat menjalankan perintah hanya untuk menghasilkan aktivitas guna menguji beban CPU. Mengalihkan output standar juga berguna ketika ada pesan yang diketahui dan diharapkan yang tidak perlu dilihat. Kemudian ada pipelines. Kemudian ada pipelines. Nah, kita dapat mengalihkan output standar ke input standar dengan menggunakan pipeline. Pengalihan output standar dengan menggunakan pipeline merupakan bentuk komunikasi antar proses dan menggunakan output dari satu perintah sebagai input perintah lainnya. Penggunaan umum pipe adalah untuk memanipulasi output perintah melalui serangkaian perintah untuk menyajikannya dalam format tertentu. Kita dapat menggunakan lebih dari satu pipe untuk memproses output perintah. Dalam contoh yang pada kotak ini, perintah mengirimkan tanggal ke input standar perintah ref yang mengembalikan string. Nah, pada contoh berikutnya, kita menggunakan dua pipa untuk memanipulasi time-date ctl perintah. Grep perintah tersebut menyaring baris yang berisi time string, kemudian sort perintah mengurutkan baris secara alfabet, dan opsi sort perintah B mengabaikan spasi kosong di awal baris. Dengan menggunakan tes perintah tersebut, kita dapat melihat output standar dan mengalihkannya secara bersamaan. Nah, penggunaan pipe berguna untuk menemukan atau memformat teks tertentu dari sejumlah besar output. Dalam beberapa skenario, alih-alih menggunakan pipe untuk mengarahkan output perintah ke file teks, kita mungkin akan mengarahkan output perintah tersebut ke file teks. Kemudian kita dapat melihat file hasilnya dan menggunakan pipe untuk memanipulasi output dengan menyimpan output ke file terlebih dahulu. Kita dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lambat beberapa kali. Nah, kita akan melakukan latihan terbimbing. Kita akan melakukan latihan exercise controlling command output. Nah, pertama kita akan menjalankan perintah non-interaktif dan perintah interaktif. Hasilnya nanti berupa menjalankan perintah non-interaktif dan perintah interaktif mengalihkan input standar ke perintah lain. Kita login dulu. Apa ya kemarin? Student. Nah, kita buka command line. Nah, kita akan menjalankan instruksi lab start lab alamak
lab start file stream. Nah, pertama ini kita sudah membuka command line dan kita menggunakan echo command sebagai perintah non-interaktif untuk print pesan di command line. Echo header. Nah, maka dia akan menampilkan hi there. Kemudian kita menggunakan cat command sebagai perintah interaktif. Di sini cat. Oh, goodbye. Nah, apa ini? Nah, kan di sini saya mengetikkan string pertama dan string kedua ditampilkan oleh chat perintah tersebut. Kemudian kita akan tekan Ctrl C untuk menghentikan chat session. Ctrl C. Nah, maka dia akan berhenti. Kemudian kita akan alihkan output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari. Kita akan gunakan chat perintah untuk memastikan isi file. Test example Nah, maka dia akan menampilkan output test. Kemudian kita akan mengalihkan kembali output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari dan kita gunakan perintah chat untuk memastikan bahwa isi file telah ditimpa oleh nilai baru. Jadi echo hello example hello lebih besar example.txt. Nah, yang kedua kita akan masukkan ke chat example.txt. Nah, maka dia akan menampilkan perintah hello. Nah, kemudian kita akan mengarahkan output standar ke akhir file dengan menggunakan dua simbol lebih besar dari. Jadi di sini saya akan menggunakan echo word lebih besar example.txt. Nah, kemudian kita gunakan perintah chat untuk melihat isi file example.txt yang telah dibuat. Jadi cat example.txt. Nah, bahwasanya file txt tersebut berisi dua kata hello dan word. Kemudian kita akan alihkan standar dari perintah echo ke input perintah ref. Di sini echo hello ref. Dia akan mengeluarkan hasil kebalikannya. Nah, kemudian di nomor 8, hanya dalam satu baris kita akan mengalihkan output standar dari ref perintah ke input perintah T dan gunakan T perintah untuk menulis output ke terminal dan ke sebuah file. Nah, di sini kita gunakan chat perintah untuk mengkonfirmasi keberhasilannya. Jadi di sini ada hello alamak echo hello
ref, alamak, aduh salah. Kita ulangi. Echo hello ref example.txt chat example.txt. Nah, maka hasilnya sudah sesuai. Kemudian kita akan gunakan is perintah pada direktori yang tidak ada untuk menghasilkan pesan kesalahan pada output standar. Ini kita gunakan is void. Aku nggak bisa ini. Is void. Nah, ini filenya error karena tidak ada file atau direktori seperti demikian. Kemudian kita akan alihkan output kesalahan standar ke sebuah file. Kita gunakan chat perintah untuk memastikan isi file tersebut. Jadi is void itu lebih besar example.txt. Get example.txt. Nah, ini juga is itu tidak dapat mengakses void karena tidak ada file atau direktori seperti itu. Kemudian kita alihkan saja output kesalahan standar ke sebuah file menggunakan dua simbol lebih dari. Gunakan chat perintah untuk memastikan isi file tersebut. Jadi di sini ada is void 2 lebih besar example.txt. Get example.txt. Nah, maka akan menampilkan pesan errornya. Kemudian kita mau mengalihkan error standar ke def null perangkat. Jadi di sini kita gunakan is void tapi kita pakai def null. Nah, def null. Nah, perintah tersebut tidak menghasilkan output apapun dan pesan kesalahan diabaikan. Nah, pada work traction machine ini kan kita sudah gunakan lab. Nah, untuk menyelesaikannya, lab finish file trim. Nah, kita sudah selesai pada latihan exercise ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada memanipulasi file teks dan biner. Jadi tujuan dari subbab ini adalah membedakan antara file teks dan file biner. Nah, untuk sebagai pengantar kita perlu mengetahui bahwasannya berkas regular file bahwa Linux mendukung berbagai jenis file seperti direktori, file biasa, file pipe, dan file socket. Kursus ini pada Red Hat Academia ini akan berfokus pada direktori dan file biasa yang merupakan jenis file yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Nah, berkas regular tersebut berupa file teks atau file biner. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, file teks dan file biner diinterpretasikan secara berbeda. Nah, berkas teks pengkodean berkas teks ikut apa sih ini? Aku bingung. Teks file mengikuti skema pengkodean karakter standar seperti Unicode atau ASCII untuk menghasilkan rangkaian karakter yang mudah dibaca manusia. Kita dapat melihat dan mengedit file teks dengan menggunakan alat pengeditan teks yang tersedia secara luas. File biner berisi konten terstruktur yang tidak terbatas pada kumpulan karakter yang dapat dibaca. File biner meliputi include compiled executable programs dan
format file lainnya yang hanya dapat diinterpretasikan oleh program yang mendukung format tersebut. Nah, di sini ada daftar file. Untuk melihat file di Linux, kita dapat menggunakan aplikasi file yang merupakan pengelola file bawaan di Gnome. Aplikasi file biasanya tersedia sebagai pintasan di ikhtisar aktivitas yang menampilkan aplikasi favorit dan aplikasi yang sedang berjalan. Untuk membuka aplikasi file, klik Activities File. Ini kan kita sudah selesai. Masih? Klik Activities, kemudian File. Mana ya? Oh, yang ini. Nah, gambar berikut. Nah, ini kita sudah buka. Nah, tampilannya sama. Jadi kita sudah buka pengelola file di Gnome. Nah, di baris pertama kita dapat menggunakan isPrintah untuk melihat file kita. Nah, isPrintah ini mirip dengan dir Printah di sistem operasi Microsoft Windows. Kedua perintah tersebut menampilkan isi direktori. Nah, secara default, isPrintah ini hanya menampilkan nama file dan direktori dan menerima opsi untuk menampilkan konten dalam berbagai format. Tanda hubung L, opsi ini menampilkan entry directory sebagai daftar panjang yang mencakup izin kepemilikan, stempel waktu, dan ukuran. Nah, coba kita lihat dulu, lihat panjangnya. Oh, ini latihannya. Kita selesaikan dulu, kita baca dulu file materinya. Nah, kan nanti karakter pertama pada kolom pertama mewakili tipe file. Tanda hubung ditampilkan jika file tersebut adalah file biasa dan huruf kecil D ditampilkan untuk direktori. Kita dapat menggunakan opsi daftar panjang dalam kombinasi dengan opsi lain. Misalnya, tanda hubung T, opsi ini mengurutkan file berdasarkan waktu modifikasi dengan file yang paling baru dimodifikasi tercantum pertama. Opsi ini berguna untuk menemukan file yang paling baru diedit. Nah, tanda hubung H, opsi tanda hubung HH menampilkan informasi ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia, bukan dalam bentuk byte. Nah, konversi penamaan file. Di Linux, salah satu praktik terbaik adalah menghindari penggunaan spasi dalam nama file, karena shell menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen perintah. Pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk memanipulasi file, dan memanipulasi file yang mengandung spasi dalam namanya dapat menyebabkan masalah. Sebagai contoh, kita dapat mencantumkan nama inventory.xlsx file, tetapi mencantumkan my shopping list nama file dengan karakter spasi akan menghasilkan kesalahan. Nah, shell menginterpretasikan my shopping dan list sebagai argumen yang berbeda untuk isPrintah tersebut, tetapi file-file tersebut tidak ada. Contoh-contoh berikut menunjukkan cara my shopping list file tersebut dengan benar menggunakan berbagai metode. Oh, ini is.l my shopping list, my tab, my shopping. Nah, untuk yang pertama, yang ini tanda hubung L my shopping list akan mengabaikan karakter spasi. Shell dapat menonaktifkan arti khusus spasi sebagai pemisah kata dan sebagai gantinya menginterpretasikan sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama file. Ini disebut melarikan diri. Ini disebut called escaping a special character. Nah, untuk menghindari spasi, gunakan karakter garis miring terbalik sebelum spasi. Nah, yang kedua itu gunakan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion. Kita dapat mulai mengetik nama file dan menggunakan fitur penyelesaian otomatis untuk membiarkan shell melengkapi nama file untuk kita. Shell secara otomatis mengisi karakter escape yang diperlukan. Metode ini mungkin tidak membantu jika file memiliki nama yang mirip.
dan mungkin masih perlu melakukan escape spasi secara manual. Oh, kalau kita pakai yang ini guys, is tab. Kemudian yang ketiga, jika kita gunakan ini is tanda hubung L dengan menggunakan tanda kutip my shopping list. Sertakan nama file dalam tanda kutip, maka dapat merujuk ke nama yang berisi spasi dengan menyertakan nama lengkap dalam tanda kutip tunggal atau ganda. Kemudian file tersembunyi. Nama file dan direktori yang diawali dengan karakter titik dikenal sebagai file tersembunyi, hidden file. Hidden files. Program dan aplikasi menyimpan konfigurasi khusus pengguna dalam file dan direktori tersembunyi. Namun, penamaan file tersembunyi tidak melindungi file dari pencarian, tampilan, atau modifikasi. Sebaliknya, menampilkan penamaan tersembunyi mencegah file muncul dalam tampilan default perintah dan alat grafis, sehingga kita dapat fokus pada file reguler yang telah dibuat. Perintah dan program mengabaikan file tersembunyi kecuali secara khusus menyertakannya. Perilaku ini dapat membantu menghindari modifikasi atau penghapusan file konfigurasi pribadi secara tidak sengaja. Saat bekerja dengan file di aplikasi file, kita dapat melihat file tersembunyi dengan mengklik menu aplikasi di kanan lalu memilih kotak centang. Aplikasi. Lah, kok nggak bisa? Connection error, oh my god. Why ini show hidden files? Oh. Nah, pada baris perintah dapat menyertakan file tersembunyi dalam daftar dengan menggunakan is perintah A atau opsi all. Kemudian mengidentifikasi file. Pada beberapa sistem operasi, file wajib memiliki ekstensi seperti .txt. Nah, ekstensi untuk file teks biasa atau .exe, ekstensi untuk program yang dapat dieksekusi. Namun, Linux tidak bergantung pada ekstensi file untuk mengenali dan berinteraksi dengan file. Sebaliknya, program membaca ekstensi file tersebut. Oh, ekstensi judul file tersebut. Oh ya. Header sebuah file adalah sejumlah baris yang tidak spesifik di bagian atas file yang berfungsi sebagai kode. Kode ini dikenal sebagai sebagai angka ajaib. Magic number, yes. Sebagai magic number dari sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan basis data yang berisi magic pola untuk membantu menentukan type file. Kita dapat menggunakan file perintah ini untuk melakukan pengujian khusus yang diperlukan untuk mendeteksi tipe serta format file. Sebagai contoh, menggunakan file perintah pada berkas program biner seperti cat, berkas perintah. Ini akan menghasilkan ELF64-bit LSB shared object. Deskripsi berikut. Berkas executable and linkable format ELF adalah program biner yang telah dikompilasi. Bagian deskripsi selanjutnya menunjukkan detail teknis tentang bagaimana berkas tersebut dikompilasi. Nah, berkas teks tidak memiliki magic number sehingga tidak cocok dengan entry dalam basis data ajaib. Dalam hal ini, Linux melakukan serangkaian pengujian untuk melihat apakah berkas teks tersebut sesuai dengan salah satu standar pengkodean karakter. Jika berkas teks sesuai dengan kumpulan pengkodean karakter seperti ASCII atau UTF-8, maka file perintah tersebut akan mencetak kumpulan karakter tersebut. Contoh ini adalah output perintah file ketika digunakan dengan berbagai jenis file. Nah, berkas teks. Jadi, sebagian besar file yang kita buat menggunakan alat dan editor baris perintah adalah file teks. Kita mau melihat file teks nih. Jadi, kita dapat membuka file tersebut menggunakan editor teks.
Kita juga dapat melihat isi file teks pada baris perintah dengan menggunakan utilitas teks baris perintah seperti getPerintah berupa sudo apt-get. Contoh berikut menunjukkan isi dictionary file teks tersebut. Nah, untuk melihat isi beberapa file, tambahkan nama file ke chat perintah sebagai argumen. Perintah chat menampilkan seluruh isi file, bahkan untuk file yang memiliki ribuan baris teks. Untuk melihat file besar ini, gunakan less perintah getView. Tidak seperti chat perintah getView, less perintah getView membagi output menjadi beberapa halaman sehingga menyesuaikan dengan ukuran jendela terminal Anda. Penomoran halaman berhenti di akhir baris yang ditampilkan di jendela. Dan kenapa sih?